Salam. Di tutorial kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara mengupload jurnal di jurnal OJS atau Open Journal System. Kita pilih dulu salah satu jurnal, yaitu di jurnal Wikidata, yaitu tag E. Kita cari di Google, kemudian kita klik jurnal tersebut, kemudian kita lakukan login. Kebetulan saya sudah masuk di sini. Mungkin bagi teman-teman yang belum punya login, kita bisa login dulu atau register terlebih dahulu. Dan ini memang kebetulan saya sudah punya, jadi saya langsung login saja. Di sini posisi saya sebagai seorang atau penulis. Yang ingin saya lakukan pertama adalah lakukan new submission. Nah, di sini nanti ada banyak hal yang mesti dibaca, dan ini adalah urutan-urutannya. Ini saya perkecil untuk layar monitornya, jadi sehingga bentuknya seperti ini. Kita pilih bahasa yang akan di submission, khususnya untuk PK ini tetap menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk sectionnya adalah artikel. Lalu kita centang semua syarat yang sudah dilakukan. Yang pastinya mesti dipastikan bahwa jurnal ini tidak pernah dipublish di manapun. Kemudian jurnal ini adalah karya murni dari hasil peneliti dan bisa dibuktikan keasliannya, karena nanti dari jurnal yang setelah submit ini nanti akan dicek menggunakan software Turnitin maupun Plagiarism. Kemudian kita save dan continue. Ini mesti dicentang. Kemudian kita klik save dan continue. Ini akan diminta untuk mengupload file. Pastikan file yang diminta di sini adalah bentuknya adalah Microsoft Word 2003 ataupun 2007. Saran dari jurnal ini sih mintanya Word yang 2003 versinya. Jadi kita bisa saat save as, kemudian kita pilih formatnya. Kita upload filenya. Nah, kemudian kita klik continue. Kemudian kita akan complete. Berarti ini di step kedua ini sudah selesai. Kemudian mesti kita lakukan adalah lanjut ke step berikutnya. Kita mesti klik save dan continue. Nah, di enter metadata ini kita akan isi berupa prefix dari judul yang kita punya. Jika memang judulnya memiliki kata e ataupun de, kita masukkan di sini. Saya masukkan dulu judulnya. Kata prefix ini akan saya pindahkan ke bagian depan. Kemudian abstraknya juga kita copy. Masih diingat abstrak maksimal 200 kata. Lalu kita masukkan keyword, kata kunci dari jurnal. Tiap keyword ini gunakan enter untuk pemisahnya. Jadi jangan di copy sekaligus, karena nanti akan menjadi salah di kata kuncinya. Jadi per setiap kata kunci ini di enter. Nah, ini yang diingat apa? Yang mesti diingat adalah kontributor untuk dari para penulis ini ada setelah abstrak. Jadi kita bisa tambahkan kontributor. Kebetulan untuk penulis pertamanya ini adalah nama dari mahasiswa. Jadi saya akan tambahkan dulu.
Jika memiliki middle name silahkan dimasukkan, jika tidak ada langsung saja ke nama depan dan nama belakang. Jika nama belakang atau misalnya nama hanya terdiri dari satu kata, boleh lakukan pengulangan. Jadi misalnya di sini Ronaldo, kita ketik lagi Ronaldo. Jika memang hanya satu nama, tapi jika memiliki nama depan, nama akhir silahkan dimasukkan. Di sini akan diminta untuk emailnya. Jadi contoh saja diminta alamatnya. Usahakan email ini adalah email yang aktif dari si mahasiswa atau dari si penulis. Di URL jika memang ada detail, ORCID ID ini adalah biasanya untuk para peneliti ataupun dosen, jika memang memiliki ORCID ID silakan dimasukkan, jika tidak. Affiliation-nya kita pilih dari universitas mana. Kebetulan penulis pertama ini juga berasal dari Universitas Pendidikan. Jadi ini akan dipilih sebagai apa role-nya. Penulis pertama ini sebagai author. Pada bagian prinsipal kontak ini jika dicentang, ini adalah sebagai koresponden atau yang akan menjadi penghubung jika nantinya ada revisi maupun revisi yang harus dilakukan dari reviewer. Ini tidak saya centang karena prinsipal kontaknya adalah penulis kedua. Nah, ini adalah penulis pertama sudah di sini. Nah, kita bisa klik order untuk pindahkan ini ke atas. Ya, jika penulis pertama. Nah, kebetulan ini saya adalah penulis kedua. Di sini saya akan coba edit terlebih dahulu untuk mengecek data saya. Nama pertama, nama terakhir sudah. Kemudian ORCID ID ini, saran saya jika memang memiliki ORCID ID silakan ditambahkan. Caranya nanti teman-teman bisa lihat atau daftar dulu di ORCID untuk dipastikan ID-nya, dan mesti diingat untuk ID-nya kebanyakan ada yang HTTPS. Nah, kebetulan di sini jika dimasuk HTTPS tidak bisa, jadi HTTPS-nya dibuang. Dan biasanya karakter belakangnya itu kurang satu, jadi mesti dicek kembali angka belakang itu sampai salah. Kemudian pilih affiliation-nya, lalu ini sebagai prinsipal kontak karena saya sudah koresponden, lalu klik save. Nah, ini sudah diklik sih. Lalu bagaimana jika ada penulis ketiga dan keempat? Kita bisa klik lagi kontributor, kemudian masukkan nama kedua, misalnya di sini kontaknya adalah kita pilih negara Indonesia, kemudian jika ada ORCID ID nanti dimasukkan affiliation-nya dari kampus mana, lalu ini diklik sebagai author dan di-save. Begitu juga misalnya kita tambahkan kontributor tambahan. Karena nama penulis ini hanya satu, untuk nama belakang kita tetap gunakan nama depan. Pastikan alamat emailnya ini benar, jadi terdaftar. Kemudian untuk negaranya juga kita pilih, lalu ORCID ID jika ada langsung masukkan. Saran saya bagi para dosen yang sudah memiliki ORCID ID ini harap dimasukkan, karena ketika submit di metadata ini hanya bisa satu kali dan nanti tidak bisa diedit kembali. Jadi saran saya diperhatikan baik-baik untuk pengisian metadata ini, karena begitu nanti semua sudah terisi ya, sampai step 3 ini sudah selesai enter metadata, confirmation dan finish, itu nanti kita sudah tidak bisa back lagi untuk mengedit.
nanti yang bisa mengedit itu adalah dari editor maupun admin jurnal itu sendiri. Hanya saja takutnya admin maupun editor itu kelupaan untuk mengedit data-data yang ada. Oke, jika sudah dan yakin tidak ada yang kurang, kita bisa klik save dan continue. Ini adalah confirmation. Jika kita sudah selesai, kita akan klik finish, dan sudah yakin kita klik OK. Nah, ini adalah info dari di step 5. Jadi submission sudah complete, nanti hanya tinggal menunggu review dari reviewer maupun editor juga. Ini adalah langkah yang sudah selesai. Di sini pun nanti ada tertulis bahwa telah di submission. Di sini untuk proses reviewnya belum, karena memang butuh waktu dari editor maupun admin jurnal untuk melakukan pengecekan. Baru setelah itu mereka akan menghubungi tim reviewer untuk melakukan proses review terhadap artikel penulisan. Mungkin bisa ditunggu dalam waktu beberapa hari ke depan, dan biasanya nanti akan ada notifikasi by email berdasarkan data email yang telah didaftarkan di awal untuk para penulis. Oke, saya rasa untuk penjelasan mengenai submission jurnal ini cukup. Di next sesi nanti saya akan menginfokan bagaimana hasil atau apa yang harus dilakukan ketika ada review dari reviewer. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan. Mungkin setelah teman-teman mengupload jurnal ke OJS, biasanya akan ada notifikasi yang diberikan kepada email kita dalam kurun waktu beberapa hari ke depan, baik itu dari editor maupun dari tim jurnal pengelola. Setelah kita mendapat notifikasi ataupun tidak mendapat notifikasi, kita tetap harus sering-sering melakukan login ke dalam jurnal yang telah kita submit. Kita bisa lihat proses reviewnya di bagian sebelah sini. Kita klik bagian review. Kemudian kita lihat dulu pas di saat submission apakah ada komentar dari editor. Biasanya seperti ini di bagian pre-review discussion, ini terlihat kurang data pendukung. Nah, mungkin jika ada data pendukung yang diminta, teman-teman bisa lampirkan ke dalam jurnal yang diminta, gitu ya. Teman-teman juga klik add message di sini, kemudian berikan komentar, gitu ya. Kita bisa upload filenya, ya, nanti kita tinggal pilih entah itu data analisis, data set, gitu ya, tinggal upload. Kemudian di bagian proses review kita bisa lihat ini adalah notification dari PE. Kita bisa lihat komentar dari reviewer di sini bahwa sudah ada feedback ya dari reviewer itu mengatakan bahwa revision required. Jadi dibutuhkan revisi. Revisi ini nanti ada dua atau ada beberapa macam. Revisinya nanti ada beberapa macam, ada yang minor, major, sampai yang paling parah itu adalah decline. Berarti submissionnya tidak diterima papernya. Kita bisa lihat dari komentar-komentar yang diberikan. Nah, please add more reference to your work. Dan biasa di bagian discussion ini juga kita bisa lihat. Nah, ini adalah harap cek komentar dan daftar dari reviewer. Nanti untuk revisian kita bisa upload di bagian revision ini. Kita tinggal pilih upload, ya. Kemudian kita pilih artikel yang sudah kita perbaiki, misalnya seperti ini. Nah, kita klik continue. Oke. Nah, biasanya nanti tunggu beberapa hari lagi akan ada
notifikasi atau informasi dari pengajuan. Baik, kita lanjut. Untuk di step berikutnya adalah setelah kalian mengirimkan revisi kalian yang pertama, baik itu pertama kedua, nanti urutannya akan sama. Mungkin setelah beberapa hari kembali kita menunggu akan mendapatkan feedback kembali dari reviewer. Kita klik lagi di menu review. Nah, nanti ini sudah masuk ke step berikutnya. Kalau tadi itu ada revisi pertama, ini ada revisi kedua. Di sini nanti ada tulisan review complete, berarti revisi sudah selesai, reviewnya sudah selesai. Kemudian biasanya nanti di discussion ini ada message atau pesan dari editor. Kita bisa buka bahwa misalnya di sini tertulis misalnya untuk author ya, bahwa revisi web telah terima dan akan diinformasikan jika penulis telah terbit. Salam dari editor. Ya, kita mau berikan pesan balasan mungkin terima kasih dan lain sebagainya, itu silakan saja. Berarti sampai di sini kita hanya tinggal menunggu paper sampai terbit. Biasanya nanti akan ada step berikutnya di copy editing sampai ke bagian production. Itu hanya tinggal menunggu saja. Tapi bisa juga dalam hal ini proses review itu melebihi dari 2 kali, ya. Jadi nanti tergantung dari reviewernya, apakah itu minor ataupun major untuk proses perbaikan paper. Saya rasa untuk penjelasan mengenai submit paper di jurnal OJS Open Journal System sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.